Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29024500010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SEMM. Pertama, ada pendahuluan yang saya akan presentasikan di sini tentang hukum perbankan. Hampir semua pelaku usaha pernah berhubungan dan melakukan transaksi dengan bank, baik secara nasabah penyimpanan dana maupun sebagai nasabah penyimpanan dana. Hubungan antara pelaku usaha dan pihak perbankan demikian dekat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor atau Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan di mana disebut pasal 1 angka 1 bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa bank adalah badan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian perbankan merupakan rumusan umum yang mencakup 3 aspek utama, yaitu kelembagaan bank, sistem badan sosial atau organisasi yang bertujuan untuk tujuan tertentu. Kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha bank adalah segala aktivitas yang dilakukan bank untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan. 3. Cara dan proses melaksanakan kegiatan usaha bank. Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, maka bank dengan badan usaha lainnya karena secara hukum mempunyai status yang kuat, kekayaannya sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat yang mempunyai kegiatan. 1. Menghimpun dana. Kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau giro. 2. Menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, deposit ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. 3. Memberikan jasa keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Bank adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, pengawasan pembinaan terhadap bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat menentukan. Sehat dan sakitnya perbankan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perilaku usaha yang baik menjadi nasabahnya maupun yang belum atau tidak menjadi nasabahnya. Bahkan, kondisi perekonomian suatu negara seringkali dipengaruhi oleh kondisi kesehatan perbankan di negara tersebut. Jenis-jenis pajak. Dilihat dari fungsinya, bank dibedakan atas Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia. Sedangkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10
tahun 1998 tentang perbankan. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala usaha di bidang jasa perbankan. Sedangkan Bank Kreditan Rakyat atau BPR berfungsi sebagai bank yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan, tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran, terutama untuk melayani usaha kecil dan rakyat pedesaan. Yang pertama, Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau UUBI, maka Bank Indonesia mempunyai 3 macam status, yaitu seperti bank sentral, lembaga negara independen, dan badan hukum publik. Bank Indonesia sebagai bank sentral maka adalah merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Bank sentral mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi sebagaimana yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Dalam hal Bank Indonesia sebagai negara yang independen, maka Bank Indonesia bebas dari campur tangan dari pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Di bidang tugasnya, Bank Indonesia berada di luar pemerintah dan lembaga lain. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selain itu, laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan hasil pemeriksaannya disampaikan oleh DPR. Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan UUBI. Dengan demikian, terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari anggaran, belanja, dan negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk menetapkan peraturan dan menegakkan sanksi dalam kewenangannya. Tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau diterminkan dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan nilai rupiah, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, dalam hubungan yang pemerintah, maka Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Sebagai pemenang kas pemerintah, maka Bank Indonesia menata usahakan rekening pemerintah. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia
dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Pasal 1 Angka 3 UU Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 Angka 4 UU Perbankan. Pengertian tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran meliputi tidak menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran, baik secara tunai maupun dengan surat. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan fungsi BPR yang ditunjukkan hanya untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat pedesaan. Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari perusahaan daerah korupsi, perseroan terbatas, atau bentuk lainnya yang diterapkan dengan peraturan UU Perbankan. Bentuk-bentuk lain tersebut adalah bentuk yang bukan badan hukum, seperti bank desa, bank karya produksi desa, dan lumbung desa. Sumber pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya merupakan pinjaman dana yang memanfaatkan suatu lembaga yang memiliki kemampuan seperti halnya suatu bank umum dan lembaga pembiayaan. Hal yang membedakan dalam hal penyaluran dana dari bank seperti adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan pada prinsip bagi hasil profit and loss sharing principle. Tetapi berdasarkan pada prinsip bagi hasil, sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah pada dasarnya dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lainnya untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip yang jual barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa, murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak orang lain. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai mudarabah, yaitu suatu metode pembiayaan yang dilakukan oleh para pihak, yaitu pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena memiliki dana tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dibiayainya dalam mudarabah apabila usaha yang dibiayai mengalami kegagalan, mengakibatkan habisnya dana tersebut, baik sebagian atau seluruhnya, hanya ditanggung oleh pemilik atau pemberi dana. Sebaliknya, usaha yang menerima dana tidak harus menanggung kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau bahkan kecurangan yang dilakukan oleh usaha penerima dana. Dengan demikian, karena pemilik dana memegang risiko yang sangat tinggi, dari sudut pandang finansial, maka unsur kepercayaan itu sangat penting dan pemilik dana secara sepihak mengakhiri perjanjian apabila kepercayaan tersebut telah hilang. Penghimpunan perbankan. Salah satu jenis usaha perbankan adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Kegiatan usaha mencari mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menggunakan strategi tertentu menurut pasal 1 angka 55, maka simpanan adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat, deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Strategi perbankan untuk meyakinkan menyimpan dana di bank lain
memberikan rangsangan berupa bunga tertentu, kemudian pengambilan dana, menerbitkan sekuritas sekunder, jaminan keamanan dari nasabah, dan pelayanan cepat. Giro deposit adalah simpanan penarikan dapat dilakukan saat dengan menggunakan cek bilet giro, sarana pemerintah, pembayaran lainnya dengan pemindah bukuan. Deposit berjangka simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank. Pokok deposit berjangka adalah jangka waktu penarikan tetap yang ditarik oleh deposan yang namanya tercantum dalam bukti deposit. Penarikannya dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo. Sertifikat deposit adalah simpanan dalam bentuk deposit berjangka yang bukti simpanannya dapat dipindahkan dengan ciri-ciri sertifikat deposit diterbitkan oleh bank yang klausula atau ditunjuk dengan jangka waktu tertentu dapat diperjualbelikan secara instrumen pasar uang, bunga diberi di muka, dan dapat dijadikan jaminan. Tabungan saving deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan ditarik dengan cek bilet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kredit perbankan, sumber pembiayaan melalui kredit perbankan atau pinjaman bank merupakan salah satu sumber dana yang populer dalam kegiatan usaha. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman berasal dari bank manapun yang disebut dengan kredit sindikasi. Selain berpegangan pada ketentuan perundang-undangan, pembiayaan kreditan perbankan pada umumnya juga berdominan pada dua prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip kepercayaan yang harus diterapkan kepada nasabah debiturnya bahwa kredit yang diberikan sangat bermanfaat. Prinsip kehati-hatian atau prudensial principle yang harus dimiliki oleh bank dalam menjalankan usahanya harus menerapkan secara konsisten seluruh persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu dilakukan dengan adanya ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau legal lending, limit yang seringkali dilanggar dan seringkali kasus seperti ini tidak didapatkan sanksi yang berarti. Kredit perbankan sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak yang lainnya. Menyalurkan kredit hingga kini tetap merupakan satu komponen pendapatan yang paling utama dalam instruksi perbankan karena menghasilkan keuntungan yang paling besar. Kegunaan dari kredit. Kredit investasi sebagai pembiayaan usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Tujuan dari kredit yaitu memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga seperti kredit perumahan. Jaminan kredit, kredit dengan jaminan yang dilindungi dan didukung oleh jaminan yang nilainya sama dengan jumlah kredit tanpa didukung oleh jaminan manapun dan hanya mengandalkan kepercayaan. Jangka waktu kredit yaitu membagikan kurang lebih dari 1 tahun, kredit jangka menengah yang jangka waktu pengembaliannya antara 1 tahun sampai 3 tahun, kredit jangka panjang yaitu pengambilannya lebih dari 3 tahun. Selain klasifikasi tersebut, dikenal juga suatu istilah yang disebut dengan kredit sindikasi, yaitu pinjaman yang diperoleh 2 atau lebih bank dengan kondisi persyaratan yang sama, menggunakan dokumentasi umum, dibantu oleh suatu agen atau pengurus yang bertanggung jawab sejak proses permohonan kredit atau permohonan sampai penandatanganan perjanjian kredit. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan penempatan investasi, surat berharga atau lain yang berupa dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok pinjaman yang terkait. Rahasia bank. Sebagaimana diatur dalam UU 40 Perbankan, maka bank atau pihak terafiliasi
wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan, kecuali dalam hal sebagaimana pasal 41, 41A, 42, 43, dan 44. Nasabah penyimpanan adalah sumber yang dibagi bank, oleh karenanya wajar jika mengundang mengatur nasabahnya. Namun demikian hal ini bank menghadapi nasabah penyimpanan yang beretika jahat. Adapun pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan penyelesaian piutang, untuk kepentingan peradilan pidana, untuk kepentingan perkara perdata, untuk tukar-menukar informasi antar bank, pemberian keterangan atas persetujuan nasabah. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.